am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, oh Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Shalom saudara yang terkasih, selamat datang kembali dalam Voice of Victory. Hari ini masih di bulan September dan kita masih dalam tema Love That Changed the World. Saya tertarik untuk membagikan kisah The Good Samaritan, orang Samaria yang murah hati. Saudara terkasih, kisah tentang The Good Samaritan ada dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Dan kisah tentang Good Samaritan ini dimulai dengan pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara terkasih, ini adalah isu yang selalu ditanyakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Bagaimana caranya supaya aku mendapat hidup yang kekal? Jangan lupa Yesus berkata dalam Matius 5 bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi, maka engkau tidak akan masuk kerajaan Allah. Sungguh tidak akan masuk kerajaan Allah. Apa yang kurang dari orang Farisi dan ahli Taurat yang sering sekali Yesus kecam? Saudara, di dalam Matius dikatakan bahwa orang Farisi melupakan kasih setia, belas kasihan. Mereka memberikan perpuluhan untuk selasi,
untuk bumbu dapur, tetapi mereka menelan rumah para janda. Mereka lupa tentang yang namanya kasih. Tapi hari ini Love That Changed the World, saudara dan saya mengasihi Tuhan, mengasihi manusia sehingga kasih itu mengubah banyak sekali orang. Saudara, dalam kisah The Good Samaritan dimulai dengan ahli Taurat mencobai Yesus. Mereka memang tidak suka dengan Yesus karena Yesus ini sering sekali bersama-sama dengan orang berdosa. Di dalam Lukas 5 dikatakan ayat 1 dan 2, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Biasanya datang. Wow, luar biasa saudara. Saya nggak tahu apakah kita hari ini masih mau melakukan seperti yang Yesus lakukan. Mungkin kita makan dengan orang berdosa. Kita bilang nggak usah di-post lah, nanti saya malu atau mungkin akan membuat orang lain berpikir buruk tentang saya. Tetapi tidak dengan Yesus. Alkitab berkata para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Itu yang menyebabkan bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat. Katanya dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan dia. Dan hari itu Yesus ketika dicobai oleh ahli Taurat, dia bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara, kisah ini hanya ada di Lukas. Rasanya memang Dr. Lukas ini betul-betul menyoroti kehidupan Yesus yang sering sekali dengan orang-orang marginal. Kalau Yesus saja nggak pernah alergi, saudara, dengan orang-orang marginal, dengan orang berdosa, maka saudara dan saya juga tidak boleh alergi. Ingat, kasih yang akan menyelamatkan. Penghakiman tidak pernah menyelamatkan siapa-siapa, tetapi kasih tidak pernah gagal, pasti menyelamatkan. Maka saudara yang terkasih, Yesus mulai berkata-kata dengan orang ini, ahli Taurat yang mencobai dia. Lalu dikatakan oleh Yesus, apa yang kau baca di dalam kitab Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan sesama manusia seperti dirimu sendiri, kata ahli Taurat ini. Kemudian Yesus berkata, yes, itu benar, lakukanlah dan kamu akan hidup. Lalu dikatakan oleh ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Maka disitulah Yesus mulai bercerita. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kenapa dikatakan turun, saudara? Karena memang perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko yang hanya 18 mil itu adalah perjalanan yang penuh dengan elevasi. Daerah kering selayaknya di padang gurun, struktur jalan yang memang turun, banyak sekali elevasi dalam 18 mil yang didominasi dengan elevasi turunan yang berbatu, tempat yang agak terisolasi, memang menjadi jalan yang dilewati oleh pedagang juga orang-orang yang mau beribadah ke Yerusalem, tetapi hanya jalan lewat saja, tidak untuk berhenti karena keadaan jalan yang tadi. Jadi mungkin saya percaya kalau ada apa-apa di sana, ada banyak celah-celah batu, sehingga kalau ada orang bersembunyi di situ pun kita nggak pernah tahu kalau ada bahaya, tidak bisa mencari pertolongan. Tetapi dahsyatnya jalannya sangat sempit, sangat narrow, sehingga sebenarnya kalau dikatakan ada imam yang lewat, juga ada orang Lewi, harusnya mereka tuh memang nggak bisa menghindari untuk tidak menolong orang itu. Tetapi Alkitab berkata, maka turunlah seorang dari Yerusalem ke Yeriko, kata Yesus, lalu dia jatuh ke tangan penyamun yang bukan hanya merampoknya, tapi juga memukulinya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Itu benar-benar half death, setengah mati. Saya bayangkan, pasti dia berdarah-darah, terluka luar biasa. Dan saudara, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, kata Yesus. Dia melihat, tetapi dia melewatinya dari seberang jalan. Saudara jangan bayangkan seberang jalan itu jauh di sana. Tetapi seberang jalan itu maksudnya adalah karena jalannya sempit, imam itu seperti sedang jalan, kemudian dia harus melipir ke sebelah, melewati. Karena sebenarnya salah satu cara untuk bisa menghindari orang yang terluka ini adalah dengan melangkahinya, saking sempitnya jalan. Tetapi dikatakan dari seberang jalan, maksudnya adalah dia minggir, sangat minggir, melipir untuk bisa menghindari orang itu, dan lalu dia jalan kembali. Begitu juga dengan orang Lewi. Saya membayangkan orang Lewi, saya juga orang Lewi, imam-imam musik, pemuji-pemuji Tuhan. Mungkin hari itu dia turun dari Yerusalem, habis ibadah dari bait Allah di Yerusalem, dan dia masuk mau ke Yeriko. Dia lewat jalan itu, dia sedang bernyanyi, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah, ya Allah, ya. Tapi ketika dia lihat seorang yang terluka parah ini, yang sudah half dead, setengah mati, dia berhenti menyanyi dulu. Dia melipir juga sama dengan imam itu. Kemudian dia lewati, baru dia ngomong,
yang layak dipuji. Ku kagumkan Engkau. Wow, ini begitu menyedihkan saudara, karena tepat melihat di depan mata tapi tidak mau melakukan sesuatu. Yang pertama saya mencatat, love that changed the world adalah hati yang penuh belas kasihan. Karena kemudian Yesus berkata, maka kemudian datanglah seorang Samaria. Saudara, Samaria dikenal sebagai bangsa yang Israel Utara yang tidak lagi menyembah Allah di Yerusalem. Karena sejak Yerobeam menjadi raja hari itu, sejak Rehabeam dan Yerobeam di Israel Utara, Rehabeam di Israel Selatan, kemudian Salomo hari itu sudah mati, pecahlah kedua kerajaan itu menjadi dua, utara dan selatan. Yerobeam menutup akses ke Yerusalem sehingga orang-orang Samaria tidak bisa beribadah ke Yerusalem. Dia membuat bukit pengorbanan sendiri. Maka itu hari itu Yesus perlu untuk datang ke Samaria, dan hari itu seorang perempuan Samaria yang tidak diperhitungkan menjadi penginjil wanita pertama. Nah, saudara, singkat cerita, orang Samaria ini orang yang gak mengenal Allah yang hidup, tidak menyembah Allah di Yerusalem. Tetapi saudara, saya bayangkan hari itu, sekalipun dia orang Samaria, mungkin dia nggak nyanyi seperti orang Lewi tadi, ku kagum hormat, tetapi mungkin malah dia nyanyinya cikini kegendang dia gitu mungkin saudara. Tetapi anyway, Alkitab berkata orang Samaria ini sedang dalam perjalanan, dan ketika dia melihat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan dia menolong orang yang terluka parah ini. Saudara, dua hal, love that changed the world. Yang pertama, hati yang penuh belas kasihan. Saudara, mengertilah. Yesus berkata, pulanglah, dia berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, dan pelajarilah kembali firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Sekiranya kau mengerti ini, kau tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara yang terkasih, yang Allah kita inginkan adalah belas kasihan. Dari segala sesuatu, dia menginginkan belas kasihan. Persembahan baik, tetapi Yesus sendiri berkata bahwa yang ku inginkan adalah belas kasihan. Juga di dalam Hosea 6 ayat 6 dikatakan, aku menyukai kasih setia, mercy, belas kasihan, dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Kenalilah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh belas kasihan. Tapi saya berpikir, kenapa orang Lewi yang jelas-jelas notabene adalah pelayan Tuhan, kenapa imam tidak punya belas kasihan kepada orang yang terluka ini? Saya teringat bagaimana Yesus berkata di dalam dalam Lukas 7. Hari itu ada seorang yang sangat-sangat berdosa, dikenal sebagai pendosa, dikatakan perempuan yang terkenal sebagai pendosa. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang datang ke rumah Simon orang Farisi, diundang makan, maka dia datang dan dia bawa buli-buli pualam berisi minyak wangi, dan dia menangis. Kemudian dia membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya, menciumi kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Maka ketika Simon orang Farisi melihat itu, dia berkata dalam hatinya, jika dia nabi, tentu dia tahu siapa dan apakah orang ini, bahwa dia adalah perempuan berdosa. Lihat, Simon orang Farisi hari itu hanya melihat sebagai orang berdosa. Saya berdoa saudara dan saya tidak melakukan ini. Yesus tadi mau loh, dia makan dengan orang berdosa dan juga dengan pemungut cukai. Jika ini hatinya Yesus, Yesus yang sendiri bilang, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang berdosa, orang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk berdosa. If this is Jesus' heart, ini harus jadi hati kamu dan hati aku juga. Jadi singkat cerita, hari itu Yesus bilang kepada Simon, walaupun Simon gak ngomong apa-apa sama Yesus, hanya ada dalam hatinya, Simon, there is something I want to tell you. Ada sesuatu yang akan kukatakan kepadamu. Ada dua orang berhutang kepada pelepas hutang, yang satu 500 dinar, satu 50 dinar. Lalu karena tidak sanggup membayar, maka dia menghapus hutang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Kata Simon, aku pikir yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Saya percaya saudara dan saya juga berpikir hal yang sama. Kata Yesus, betul pendapatmu itu. Kamu tahu, kamu lihat wanita ini, Yesus menunjuk kepada wanita ini, sejak aku masuk, engkau tidak memberikan aku apa-apa untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyeka dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi semenjak aku masuk, dia tidak berhenti menciumi kakiku. Kata Yesus, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak,
tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, Yesus bilang, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab dia telah banyak berbuat kasih. Perhatikan, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Saya melihat kenapa orang Lewi dan imam tidak bisa berbelas kasihan hari itu karena merasa benar, merasa tidak membutuhkan pengampunan, tidak merasa diampuni. Karena Yesus bilang, hanya orang yang banyak diampuni yang akan banyak melakukan kasih. Saya merasa sangat diampuni, sangat diberi kasih karunia sama Tuhan. Aku bahkan berkata, aku ini berhutang kepada Tuhan. Orang yang merasakan yang seperti ini, merasa berhutang sama Tuhan, saya percaya inilah orang yang bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Karena dia ingat bagaimana Tuhan telah menebus dia, bagaimana Tuhan telah menolong dia, maka dia melakukan hal yang sama dengan orang lain. Ketika kita merasa benar seperti ahli Taurat, orang Farisi, mereka kenapa nggak suka dengan Yesus bersungut-sungut kalau Yesus berkumpul dengan orang berdosa? Karena mereka merasa dirinya benar, saudara. Selama kamu dan aku selalu merasa benar, bukan orang benar, tapi merasa benar dan menganggap rendah orang lain, kamu nggak pernah punya belas kasihan. Saudara yang terkasih, yang pertama belas kasihan, mengertilah Tuhan suka dengan belas kasihan. Kenapa kita punya belas kasihan? Karena kita ingat, saya suka sekali dengan ada satu lagu bilang begini, begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Lagu itu bilang begitu. Ingat bagaimana Tuhan sudah mengasihi kau dan aku, maka ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada, maka kau dan aku wajib memberikan kasih itu kepada banyak orang. Karena kau dan aku juga sudah sangat banyak diampuni. Tapi saya percaya orang yang gak merasa ditolong, yang gak merasa berterima kasih, tidak merasa ditebus, itu orang yang memang susah untuk mengasihi. Yang pertama, berbelas kasihanlah, karena kita sudah diberi belas kasihan. Karena pulanglah, kata Tuhan. Mungkin ini yang tiga sudah ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi Yesus bilang pulang, pelajari lagi arti firman ini, bahwa yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara, atas segala sesuatu pilih belas kasihan. Kamu bisa menghukum pasanganmu mungkin karena melakukan kesalahan, tapi pilihlah belas kasihan. Dan yang kedua, saya mencatat, maka orang Samaria ini mengerjakan, dia melakukan, dia membalut luka, dia meminyaki dengan minyak dan anggur, dia bahkan membawa ke penginapan, merawat hari itu, dan kemudian besoknya dia pergi, dia titip kepada pemilik penginapan, dia berkata, kalau kamu tolong rawat dia, kalau kamu mengeluarkan uang lebih dari yang saya berikan 2 dinar ini, aku akan menggantinya ketika aku pulang. Saya mencatat yang kedua, love that change the world, adalah ketika saudara dan saya mau berkorban. Karena pada akhirnya kasih itu bukan perasaan, bukan wacana, tetapi mau berkorban. Ada yang harus dilakukan. Pada akhirnya melakukan. The Good Samaritan mau berkorban, tetapi orang Lewi, imam, tidak mau bersusah-susah. Mungkin dia juga takut mereka akan kena bahaya, tidak mau meresikokan diri sendiri, tidak mau berkorban. Saya percaya tidak akan terjadi penuaian besar-besaran kalau nggak ada orang yang berani untuk maju ke depan dan berkorban bagi sesamanya. Saudara, kasih yang mengubah dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah memberikan, ada yang dikorbankan, ada yang dilakukan. Pada akhirnya bukan hanya orang yang mendengar firman. Matius 7 katakan, yang mendengar tapi tidak melakukan seperti mendirikan rumah di atas pasir dan akan rusak. Kehebatannya sangat luar biasa kerusakannya. Maka saudara yang terkasih, hari ini love the change the world. Miliki belas kasihan, karena kau sudah diberi belas kasihan. Dan lakukan pengorbanan. Lakukan seperti orang Samaria ini. Maka saya percaya kasih itu akan mengubah segala sesuatu. Yesus berkata dalam Lukas 10 ayat 7-8, sembuhkanlah orang sakit, kemudian celikanlah orang buta, lakukanlah kasih, kau telah menerimanya cuma-cuma, berikan itu juga cuma-cuma. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hari ini bukan sekedar menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Aku berdoa orang-orang yang mendengar firman ini melakukannya. Kami siap mengasihi, memiliki belas kasihan terus,
dan tidak menghukum dan juga tidak menghakimi, karena kami juga sudah diberi belas kasihan. Dalam nama Yesus, kami percaya orang yang telah melakukan belas kasihan, firman-Mu berkata, lukanya sembuh dengan segera. Haleluya, amin.